Nah, Ustadz, eh, alhamdulillah kita masuk ke sesi tanya jawab untuk para peserta yang ada di Zoom. Jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan menekan tombol raise hand, insya Allah akan kami panggil. Untuk pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatnya dari Ustadz, bagaimana menumbuhkan tauhid uluhiyah kepada anak-anak? Apakah anak-anak juga membutuhkan hidayah taufik dari Allah dalam mengamalkan tauhid uluhiyah ini? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ana jawab dari pertanyaan yang kedua. Apakah anak-anak butuh hidayah taufik? Ya kita butuh semuanya. Jawab. Butuh taufik min Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau hidayatul irsyad udah. Hidayatul irsyad itu kita udah dikasih petunjuk, diturunkannya Al-Quranul Karim, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hidayatul taufik ini adalah petunjuk yang membuat kita mau mengamalkan apa yang ditunjukin. Kalau umpamanya dikasih tahu oleh orang-orang itu loh, kalau mau beli kurban lurus belok kanan. Ini namanya hidayatul irsyad. Orang itu nggak tahu di mana beli kurban. Anda kasih tahu lurus belok kanan. Rumah nomor 2. Setelah dapat petunjuk ini, dia berangkat enggak? Belum tentu dia berangkat. Bisa jadi dia kayaknya nggak jadi kurban lah. Duduk di warung dia makan. Jadi taufik ini sangat diperlukan. Kalau bicara anak-anak yang perlu. Dimintakan nama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala ini. Minta supaya diselamatkan sama Allah. Minta supaya tauhidnya benar. Memang secara fitrah ya, anak-anak ini mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi tugas orang tua itu adalah menyelamatkan fitrahnya ini supaya nggak rusak. Karena rusaknya fitrah itu karena faktor luar. Jadi kalau bicara tauhid, kalau dibiarkan nih orang tanpa gangguan, nah dia insya Allah akan tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan ada gangguan yang tugas orang tua bagaimana menyelamatkan tauhid anaknya ini. Tadi salah satu yang merusak tauhid adalah tontonan-tontonan. Anak-anak menonton sesuatu yang merusak tauhid dia. Orang tua ini seharusnya menyelamatkan tauhidnya. Dia nonton film dari 1 sampai akhir, nggak ada peribadatan kepada Allah umpamanya. Bahkan yang ada ya unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Jadi rusak tuh tauhid dia dengan tontonan yang ada. Maka orang tua dapat mengajarkan tauhid uluhiyah kepada anaknya, salah satunya dengan membiasakan. Ada anak-anak yang perlu dilatih dengan hafalan aja dia. Dia belum bisa memahami. Tapi dia ya dilatih untuk menghafal. Kalau ditanya man rabbuk, Allah. Ditanya kalimatut tauhid itu apa? La ilaha illallah. Sampai dia sudah mulai dapat mencerna, nah kita ajarin tuh. Kalau mau minta, nak minta sama Allah. Ini orang tua. Sejak awal ngajarin. Engkau kalau sakit, engkau tahu dokter tuh nggak nyembuhin. Terus siapa yang nyembuhin? Allah Azza wa Jalla. Anak-anak umpamanya kepingin sesuatu, kepingin handphone, kepingin sepeda, anak-anak lah. Sampai kena, minta sama Allah. Nak. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu bisa kasih Abah rizki. Insya Allah dengan rizki itu Abah akan belikan. Kalau Allah kasih rizki, Allah yang kasih rizki. Dan juga minta sama Allah supaya Allah menggerakkan hatinya Abah. Jadi anak itu diajarin tadi meminta. Karena inti dari tauhid uluhiyah adalah memohon kepada Allah. Berdoa, beribadah hanya kepada Allah semata. Bergantung sama Allah. Yakinkan kepada anak-anak, pemberi rizki itu Allah. Yakinkan kepada dia tentang masa depan. Masa depan itu Allah yang ngatur. Bapak ini mungkin mati. Kok gimana kalau bapak mati? Ibu mati. Ada Allah gitu. Yang akan selalu memberikan rizki, memelihara. Dengan cara itu insya Allah anak-anak akan hidup tenang ya. Apapun yang terjadi, dia mengatakan aku punya Allah gitu loh. Dan dia akan mengatakan la ilaha illallah. Hada wallahu a'lam.